besok sore kami akan mengadakan tabligh akbar, zikir untuk negeri, doa untuk bangsa, yang insya Allah akan diselenggarakan di MTS Darut Tauhid. Ya, sekali lagi di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, insya Allah. Jangan lupa ajak seluruh masyarakat, jangan lupa ajak seluruh keluarga, ayah, ibu, adik, misanan, mindoan, semuanya, menantu, mertua. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya di majelis ilmu, insya Allah berkah. Yang sakit, yang jomblo, yang sumpek, yang susah hidupnya, insya Allah berkah majelis ilmu. Allah akan bukakan pintu ar-rahmat, Allah akan bukakan pintu al-barakat, insya Allah. Jadi saya mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat seluruh wilayah Sumatera, khususnya Lampung dan sekitarnya, hadirilah panggilan suci baginda Rasulullah SAW dalam rangka tabligh akbar, zikir untuk negeri dan doa untuk bangsa. Insya Allah besok Kamis malam Jumat bertempat di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. Insya Allah akan dihadiri para habaib, para dzuriyah, para ulama, para kiai, para masyayikh. Insya Allah bersama-sama kita berdoa bersama-sama untuk bangsa, kita zikir bersama untuk negeri, kita bersolawat bersama-sama agar bangsa kita jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa kita dijauhkan dari musibah, bangsa kita dijauhkan dari malapetaka, dan mudah-mudahan negeri kita, seluruh umat Islam khususnya, untuk mendoakan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para dai-dai kita, para mubaligh-mubaligh kita, supaya bisa terus istiqamah berdakwah dan berjuang menegakkan i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa bersama, zikir untuk negeri, doa untuk bangsa. Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia menghargai perjuangan para ulama, yang mana kemerdekaan ini, kemerdekaan bangsa kita ini tidak lepas dari darah para ulama, darah para santri, darah para kiai, darah para habaib, darah para ulama-ulama kita. Maka dari itu saya mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, Kamis malam Jumat besok kita akan menggelar tabligh akbar bersama para ulama, para kiai, para masyayikh, yang intinya kita berdoa untuk bangsa, supaya bangsa kita jauhkan juga dari wabah penyakit, khususnya yang melanda bangsa kita saat ini, yaitu wabah penyakit corona. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita berjuang bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada para pejabat pemerintahan yang telah membantu acara kita besok, ya, kepada seluruh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ulama pondok pesantren di daerah Dusun Titipasan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini kita sedang perjalanan menuju pengobatan. Hari ini hari pengobatan massal terakhir, ya. Hari ini pengobatan massal terakhir. Kita di Lampung pengobatan hari terakhir, ya, karena besok kita sudah mempersiapkan acara tabligh akbar, Ru'yah massal, ya, dan juga ru'yah massal. Besok kita ru'yah massal, ya, malam Jumat di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. Mas Dimas gak ikut, ya? Nggak tahu anunya, kabupatennya.
Mungkin ada yang bertanya kepada para pecinta-pecinta Kio Lampung. Ada yang tanya enggak, Mas? Belum. Enggak gelap aja ya? Agak gelap. Enggak gelap, ini sudah wajah saya ini sudah gelap. Nah, gini kan kelihatan keren pemirsa. Biar kelihatan ganteng. Sudah jelek, dasarnya jelek ya jelek. Makanya gitu. Orang itu kalau keren, kalau ganteng, kalau kasep, kalau tampan, walaupun bangun tidur tetap tampan. Tapi kalau sudah dasarnya jelek, walaupun sudah pakai make up berlapis-lapis tetap jelek. Ini gue sudah tanya. Desa Titipasan di kabupaten mana ya? Ini yang saya di HP siapa yang nyimpen di HP Umi? Di HP Umi. Ya, Mas Muhammad ada HP kemarin tuh. Ada yang kemarin. Kawasan apa, Mas? Biar dicek dulu ya, tunggu dulu, jangan di off. Ayo bersama-sama. Nanti dapat bonus foto. Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran pemirsa. Kecamatan Tegineneng. Kecamatan Tegineneng. Kabupaten Pesawaran. Apa? Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Tegineneng apa Tegineneng lah ya, terserah. Saya nggak tahu entah Tegineneng cara bacanya atau Tegineneng ya. Yaitu Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, MTS Darut Tauhid. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ajak seluruh masyarakat mengajak, ini adalah dakwah. Dan dakwah adalah cinta. Dan cinta meminta semua yang ada dalam diri kalian. Masya Allah. Gak ada alasan tuh dakwah. Waduh Gus, saya gak bisa dakwah. Loh kenapa? Saya repot Gus, setiap hari ekonomi saya, setiap hari saya harus bekerja. Rasulullah beliau seorang pembisnis, Rasulullah beliau seorang pedagang, tapi tetap dakwah, bukan? Nggak ada amalnya lebih indah daripada dakwah, Mirza. Alasan apa lagi? Waduh, saya puasa capek, tiap hari saya harus puasa ibadah sama Allah. Rasulullah itu kurang apa tirakatnya ibadahnya? Beliau sholat sampai lututnya bengkak, tapi beliau tetap dakwah. Ayo alasan apa lagi? Dakwah, ayo dakwah. Dakwah dengan semua apa yang ada dalam diri kita. Mengajak pun, ayo hadir ke majelis ilmu, ayo hadir ke majelis zikir, ayo hadir ke majelis sholawat. Itu seluruh penduduk langit sudah viral di situ. Anda ngajak saja ya. Masya Allah, luar biasa sambutan para ulama-ulama di Lampung ya. Semangat, semangat. Dapat salam dari Padang. Waduh, saya suka masakan Padang, limpah. Masakan Padang nggak kuat di lidah itu ya, yang menggoda lidah itu adalah apanya? Rendangnya, bumbu rendangnya itu. Saya itu waktu di pondok itu belajar bikin rendangnya Padang, gagal terus. Makanya ini masuk di markas Padang, tiap hari makan terus Padang terus, sehari 5 kali Padang itu. Ajib. Sampai perutnya kayak gitu. Sampai kayak gini yang melahirkan, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kolesterol. Tidak ada amalan yang lebih indah, yang lebih hebat, yang lebih ampuh daripada istiqomah. Para wali min auliyaillah, para kekasih Allah itu, beliau istiqomah dalam berjuang. Waduh Gus, saya punya amalan wirid tiap malam, nggak bisa dakwah. Rasulullah kurang apa? Beliau baca, memuji, tasbih, tahmid, zikir, tapi beliau tetap berdakwah. Maka jangan lupa dakwah. Dakwah terus. Ya, dakwah terus sampai Allah berkata waktunya pulang. Karena Allah suka melihat kita dakwah. Allah senang melihat kita dakwah. Untuk menarik perhatian Allah, barang siapa yang menolong agama Allah,
menghidupkan agama Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Sebaliknya, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'un. Barang siapa yang mempermainkan agama Allah, maka akan dipermainkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan, jangan sekali-kali mempermainkan agama Allah. Jangan sekali-sekali mempermainkan ulama-ulama yang memperjuangkan agama Allah. Jangan pernah sekali-sekali memerangi, memusuhi para ulama-ulama yang istiqamah memperjuangkan agama Allah. Maka Anda akan dipermainkan hidup Anda. Maka Anda akan sengsara, akan berantakan, porak-poranda hidup Anda. Itu ya. Ayo cintai para ulama yang istiqamah. Ya. Karena ulama-ulama yang istiqamah itu fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Apalagi di zaman-zaman fitnah, Reza. Perjalanan menuju pengobatan. Ada lagi yang tanya, Mas? Terus katanya ditunggu ke Padang. Oke, saya pengen ke Padang, pengen merasakan, saya tuh pengen, pernah tersirat dalam benak kita. Dulu itu ke rumah di Padang itu kan menyenangkan kalau dilihat ya. Rumah yang cangkruk itu apa ya, bahasa cangkruk itu ya? Oh ya. Oh, rumah panggung. Rumah panggung. Rumah Terus aja. di situ disambut, terus kita makan-makan khas Padang. Wah, kayak kita itu hidup di masa lampau. Kalau kita belajar Rogo Sukmo ya, Rogo Sukmo itu melepas tubuh halus raga sukma. Itu tak terbatas ruang dan waktu. Terkadang anak-anak yang belajar raga sukma itu melihat pohon yang besar di sebuah bangunan. Ternyata itu berapa tahun yang lalu. Makanya saya pernah berimajinasi, saya pengen di rumah yang panggung khas Padang gitu ya, terus makan-makan bareng-bareng di situ bersama para ulama-ulama, indah bersama orang-orang soleh, seakan-akan kita hidup di masa lampau. Lorong waktu. Ya nggak apa-apa kan, berhayal, berimajinasi. Mudah-mudahan tercapai. Assalamualaikum Gus, saya Padang juga. Padang asik. Limpah, usus. Saya paling suka ya. Makanan yang terkenal itu adalah Padang, masya Allah. Saya yakin orang Padang itu cinta ulama. Orang Padang itu cinta ulama, masya Allah. Saya penggemar Padang, fans berat sama masakan Padang. Demi Allah, saya di sini masuk di Lampung makan Padang terus, pemirsa. Setiap hari, nggak mau yang lain dan nggak mau selingkuh dengan yang lain. Setia dengan Padang. Maka salam cinta untuk kalian dari Padang, insyaallah. Oras, Padang Pariaman. Oras. Masakan Padang enak tapi mahal. Walaupun mahal, kalau kita udah cinta pasti Oh. dicari. Harta itu mudah dicari, tapi kenyamanan hati, kepuasan hati itu susah dicari, pemirsa. Ya, ikuti kata hatimu. Misalkan nih, ya, sering saya sampaikan, Anda nggak punya duit, tapi ngidam pengen beli Padang. Nggak punya duit, tapi ngidam banget. Anaknya, istrinya, orang tuanya, seluruh keluarga ngidam. Tapi punya HP, kira-kira HP Anda dijual nggak? Untuk beli Padang. Anakmu sudah ngiler pengen beli Padang, istrimu ngiler pengen beli Padang. Ini kalau nggak dituruti stroke ini. Ini punya HP satu, duit nggak punya, pengen makan Padang semua. Kira-kira dijual nggak? Ayo jawab. Tak kasih hadiah nanti. Apa jenenge Le? Ini hadiah itu namanya apa? Di YouTube itu bahasanya apa itu? Undian. Bukan. Apa? Giveaway ya? Giveaway. Iya. Jual nggak tuh handphone? Nah, kalau orang yang cerdas, orang yang hebat, jual saja. Yang penting anakku, yang penting istriku bisa puas makan Padang. Masalah HP nanti bisa beli yang jelek-jelek, yang penting bisa telepon. Gitu. Ikuti kata hatimu asal tidak menyimpang dari syariat. Ya, misalkan nih kita punya rumah gede di kota, pengen umroh, jual nggak tuh rumah, berani nggak berangkat umroh? Tanpa banyak pikir,
jual rumah. Yang penting istri umroh, anak umroh, keluarga umroh. Nanti beli rumah yang sederhana di desa kan murah-murah. Orang yang banyak mikir, ini perbandingannya. Saya punya ini fakta ya. 1 TKW lulus SD aja enggak. Yang satu ini sudah sarjana master gelarnya ya. Sudah master lah. Kalau master itu berarti apa? Master pokoknya di atas sarjana lah. Ya itu. 5 tahun kemudian TKW pulang, punya restoran, punya homestay, punya rumah makan cabang banyak di mana dia sukses. Padahal nggak punya ijazah, SD aja nggak lulus. Yang satu ini yang gelar master, yang sudah berpendidikan tinggi, masih bingung mau usaha apa. Karena apa? Banyak mikir. Tahu enggak? Mau usaha ini takut jedot, mau usaha ini takut bangkrut, mau usaha ini takut rugi. Makanya jangan banyak pikir, langsung ambil bismillah. Itu selagi bismillahi tawakkaltu 'alallah, insyaallah. Enggak usah banyak pikir. Pingin apa aja ikuti. Misalnya ya di tempat umum ngantuk, tidur enggak? Berani tidur enggak? Tapi kalau Anda malu, nggak mungkin bisa tidur. Aduh, malu dilihat orang, apalagi public figure. Dilihat orang. Saya pernah kalau ngantuk di bandara ya tidur plesetan udah, walaupun banyak yang kenal. Tidur. Tapi kalau Anda malu ngempet ya setruk. Tidur kok diempet ya. Ngantuk kok di. Jangan. Kus cerita akhir zaman. Kalau kita cerita akhir zaman tuh ngeri, nggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak cukup. Saya pernah ceramah, yang mana ceramah tentang akhir zaman. Ada yang sampai pingsan pemirsa. Waktu tatkala kami menceritakan tentang jembatan Sirat, yang mana jembatan itu akan menuju surga dan neraka. Kalau kita cerita akhir zaman itu luas sekali ya. Tanda-tanda akhir zaman sebelum kita ke padang mahsyar, ke jembatan Sirat itu akan ada 10 tanda kiamat besar. Seperti munculnya Dajjal, seperti matahari terbit dari barat, seperti Ya'juj Ma'juj, terus banyaklah ya tanda besar dari kiamat itu banyak sekali. Yang mana kita harus paham juga ya, sekarang sudah mulai bermunculan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ini sudah jelas-jelas nyata ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini sudah jelas-jelas nyata. Ini pertanyaan yang menarik, Bi. Bisakah kematian itu di request? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Allah menciptakan ilmu banyak. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Dan Allah juga menciptakan ilmu di situ. Ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, dan juga ada istidraj. Semuanya ini ilmu Allah. Allah ciptakan. Istidraj ini ilmunya iblis, ya. Ini sekedar pengetahuan ya, sekedar pengetahuan. Tapi kalau untuk mendalami Anda harus cari orang ahli tasawuf, ya, biar nggak salah paham, biar nggak dikira sesat nanti. Hanya sekedar pengalaman saja, ya. Semoga Allah mendapatkan ridho, mendapatkan izin. Nah ini nggak boleh dipublisi, kurang etis juga, karena ini membahas tasawuf, membahas hakikat, ya. Jadi semoga berjajar dengan syariat kita. Kematian, maut, jodoh, apalagi yang nggak bisa dirubah itu takdir mubrom namanya. Rezeki, maut, jodoh itu yang takdir mubrom nih ya, nggak bisa dirubah. Namun hakikatnya kedekatan kita sama Allah, Allah sesuai prasangka hambanya, ya, menembus batas di sini. Semua bisa direquest. Mau jodoh kek, Anda mau minta yang cantik atau gimana, mau tai lalatnya di sini atau di situ ya. Bisa. Kalau Allah sesuai prasangka hambanya, nyambung, connect sama Allah. Ka'anna kata rohu. Yang kedua,
rezeki. Sangat bisa Anda mau minta request sama Allah yang seperti apa rezekinya. Yang ketiga, tadi ada ilmunya, itu harus belajar sama orang ahli tasawuf. Yang ketiga, maut pun kita bisa request. Contoh banyak para ulama-ulama kita sebelum wafat, beliau sudah menyiapkan kain kafannya. Beliau ingin mati di Masjidil Haram, ingin wafat di Mekah Al-Mukarramah. Banyak ulama-ulama kita. Apa perlu saya sebutkan? Aja Mbah Maimun Zubair, beliau selalu request sama Allah, ya kan, pengen wafat di tanah suci, keturunan. Ada ulama yang sudah menyiapkan kain kafannya, banyak itu. Termasuk guru saya sendiri, itu wafatnya itu beliau sudah menyiapkan bahkan tanahnya di sini. Al Habib Mungdir bin Fuad Al Musawa, siapa yang nggak kenal dengan Sultanul Qulub? Beliau berkata sebelum wafat, nanti nggak sampai usiaku 40 tahun, nanti usiaku 40 tahun akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ternyata benar kan? Usia 40 tahun beliau wafat. Nah, berarti di sini pertanyaannya, kematian bisa direquest enggak? Sangat-sangat bisa. Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi kalau dibahas sebelum kita bahas dari syariat yang dari nanti dikirain apa itu? Aliran sesat. Kalau nggak paham itu katanya apa, sesi di jenar. Masih ada tanya Gus. Iya kan. Gus, munculnya Al-Mahdi apakah semakin dekat? Sangat-sangat dekat, dan tanda-tanda itu sudah nyata sesuai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis sahih. Ya, makanya hadir tabligh kabar, nanti kami jelaskan semuanya. Kita sekarang waktunya akan keburu-buru. Makanya kalau membahas tentang akhir zaman panjang sekali ya. Jadi fase-fase hidup, fase-fase umat Islam, fase-fase kejayaan umat Islam, mulai zaman nubuah, zaman kenabian. Jadi umat Islam jaya di sini dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Terus yang kedua di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi umat Islam ini jaya dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Jaya. Yang ketiga fase-fase yang mana umat Islam jaya waktu di zaman dinasti. Ya, ada dinasti Abbasiyah, Muawiyah. Itu umat Islam jaya semua. Dan sekarang setelah fase-fase dinasti, ada fase-fase yang mana umat Islam sangat gak enak yang dimaksud saat ini. Fase-fase Sultanul Jair, pemimpin yang diktator, tahu enggak? Pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim, pemimpin yang keji, yang mana di zaman-zaman saat ini umat Islam dibantai. Pemirsa, kita harus sabar. Apa sabda Rasulullah? Lihat, nanti suatu saat umat Islam akan dibantai di daerah Timur Tengah. Kita lihat sekarang, Palestina, mana lagi? Yaman, Irak, mana lagi? Nah, sekarang perang tuh banyak kan? Timur Tengah sudah meratakan, bombardir, Suriah, ya enggak? Nah itu pemirsa, zaman-zaman gak enak. Lah setelah ini, setelah zaman kita ini sebentar lagi ya akan ada zaman khilafah ala manhaj nubuwah, yang mana umat Islam akan damai dipimpin langsung oleh Imam Al-Mahdi. Di situ damai sekali, saking damainya anak kecil menjumpai kita, anak kecil yang sedang bermain dengan binatang yang buas seperti singa. Kenapa? Nggak ada perkelahian pertikaian sama sekali. Saking damainya, ada dari Medina, Yaman ke Medina, dari Yaman perempuan berjalan, dari Yaman sedang melakukan ibadah haji umroh ke Mekah, ke Medina. Aman, perempuan berjalan sendiri. Nggak ada pemerkosaan, nggak ada pertikaian, nggak ada. Di saat itulah, di
zaman Imam Al-Mahdi umat Islam tenang, umat Islam damai, harta melimpah ruah. Tapi di zaman saat ini zaman peperangan ya. Ini zaman peperangan. Itu sudah dinas. Di zaman-zaman yang nggak enak kita hidup, maka perkuatkan iman kita. Nabi mengatakan, di zaman itu pagi dia masih beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak pengkhianat ya. Saya sampaikan, jangan sekali-sekali musuh ulama, jangan, apalagi ulama itu berdakwah istiqomah, jangan. Karena daging ulama itu beracun. Karena mereka sudah berjuang betul-betul tulus. Apa buktinya kalau tulus? Mereka istiqomah. Gak ada ceritanya orang yang istiqomah itu pamrih, gak ada. Orang yang istiqomah pengen dipuji, gak ada. Karena sudah warak, dipuji kenyang. Ya, awalan. Kalau Anda awal berdakwah pengen dipuji, wajar, manusiawi. 1, 2, 3 kali wajar pengen dipuji, manusiawi, ya kan? Tapi kalau udah istiqomah terus sampai bertahun-tahun, hilang itu pengen dipuji manusia, riya itu hilang. Semuanya betul-betul kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk dakwah terus, hijrah. Ayo bantu ulama-ulama kita ya. Makanya untuk masyarakat yang ada di Lampung saat ini, mumpung kami mengajak berdakwah bersama bergandengan tangan besok dalam rangka tabligh akbar bersama ulama-ulama kita. Setelah kejadian tragedi penusukan Syekh Ali Jaber, apakah kita harus takut? Para ulama harus berhenti. Jangan, harus besarkan dakwah. Harus malah dibesarkan, harus tambah semangat. Jangan takut sama orang gila. Terus apakah Al-Mahdi sudah dibaiat kita muslimin dan juga jihad fisabilillah? Ada salah satu sahabat ya, sahabat seorang ustadz akrab sekali, yang mana menjumpai ada sosok pemuda di Saudi ya, di Qatar, Saudi. Ciri-cirinya mirip sekali dengan ciri-ciri Imam Al-Mahdi. Dan para ulama sana sepakat untuk membaiat pemuda itu. Tapi pemuda itu tidak mau. Sedangkan yang kita tahu hadis Nabi, Imam Mahdi nanti dipaksa untuk dibaiat. Awalnya nggak mau ya. Dan sekarang pemuda itu usianya sekitar 20 tahunan. Kalau nggak salah beritanya seperti itu. Persis sekali ciri-cirinya, persis sekali. Itu kita bahas lebih luas di majelis ilmu. Gimana lokasinya? Lokasinya di apa tadi Mas? Di MTS Darut Tauhid, dusun di MTS Darut Tauhid. Bentar ya, simak betul-betul, share. Pada Lampung itu ini sekarang dari pada Lampung itu Mas, apa, la ilaha illallah itu loh, itu loh, la ilaha illallah. Berapa hari di Lampung kita sampai hari Jumat kita balik lagi ke Malang. Ini dusun Titipasan, kecamatan Tagineneng, Kabupaten Pesawaran. Dusun Titipasan, MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tagineneng, Kabupaten Pesawaran. Saya ulangi lagi, tempat tabligh akbar besok Kamis malam Jumat mulai ba'da isya awal, yaitu bertempat di MTS Darut Tauhid, Dusun ya Allah, ya teman brutu ini. Dusun apa? Titipasan, Gus. Titipasan, Kecamatan Tagineneng. Desa Bumi Agung, Kecamatan Tagineneng, Kabupaten Pesawaran. Ya, di-share ya. Anda share satu kebaikan. Satu peluru bisa menembus satu kepala.
Tapi satu kalimat, satu kata kebaikan, dakwah, ajakan bisa menembus jutaan kepala. Masya Allah. Ini tentang Gus Idris bisa nggak nilai anak yang nusuk si Ali Jaber? Ya tunggu saja. Biarkan kita pasrahkan ke proses hukum ya. Ini sudah sunatullah. Ya takdir qadarullah saat ini ya. Biar apa? Kita tahu. Siapa dalangnya? Nggak mungkin orang gila itu nggak ada nyuruh. Nggak mungkin. Ya. Kita udah sampai, teman-teman. Nah, ini lokasi pengobatan kita saat ini pemirsa di sini. Kiri. Jadi tunggu satu menit. Wah, langsung ditunggu yang punya rumah. Kayak kemarin ya Mas, lihat tuh cover kembali. Asal. Assalamualaikum. Ustaz tadi tak ikut? Oh ada. Sampai tangan. Bisa tak? Ada. Apa? Hah? Jamaah apa? Oh. Berobat di sana bisa. Namanya kita tutup karena untuk penjagaan ya. Iya Mi. Mic-nya kayaknya Mi. Bukan salahnya, mic-nya. Udah dibeli enggak ini? Kita tutup karena untuk Kita closing dulu teman-teman ya. ini Gusnya mau nyapain. Nah, Udah banyak ya. kita tutup karena untuk penjagaan ketat. Kita ditutup sekarang penjagaan ketat karena suasana lagi belum kondusif, kurang kondusif lah. Kita jaga ketat di sini ya. Di saat ini di Lampung, Masya Allah yang menunggu sudah banyak sekali. Lah kok betul gini? Pengawalnya ini, guys. Yang punya rumah berambut gondrong kan? Benar sekali. Itu bapaknya yang punya rumah. Nah, itu yang punya rumah. Gak mungkin seorang gila kok milih yang ditusuk Ustaz Al-Jaber. Yang anehnya lagi, masa orang gila bisa selfie dan orang gila bisa jalan-jalan, orang gila bisa makan bakso. Itu ada beritanya itu di YouTube. Di akunnya juga ada kok yang menusuk, itu akun Instagramnya. Ini kalau mau ke lokasi Ustaz Farhan. Gimana perasaannya? Nyampe lagi di lokasi pengobatan. Iya. Bapak siapa? Bapak Jamal. Pak Lurah. Iya, Bapak Lurah ya. Saya Lampung Selatan ya? Iya kan? Lampung Selatan. Itu siapa ini? Sudah mulai pembukaan pemirsa ya. Hari ini hari terakhir kita pengobatan massal. Jadi besok sudah tutup untuk masyarakat Sumatera dan sekitarnya, khususnya area Lampung. Kami tunggu sampai maghrib
ya sampai maghrib, paling lama sampai maghrib untuk acara ru'yah masal, obatan masal. Mudah-mudahan kita saat ini yang datang mungkin hatinya hancur, dikhianati keluarganya, ekonominya hancur, rumah tangganya hancur. Mudah-mudahan dibarengi turunnya rahmat dan hidayah dari Allah. Semoga semua kesulitan ada kemudahan, dan dibarengi dengan rahmat dan hidayah dari Allah, ma'unah dari Allah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah, yang gelisah diangkat kesusahan dan kegelisahannya oleh Allah. Amin, amin. Dan semoga kabulkan semua hajat-hajatnya, wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja melihat bukaan sana. Alhamdulillah ini dengan beliau Ustaz ya, Kiai kita sapa. Gimana Kiai, sehat? Alhamdulillah. Kalimah-kalimatnya yang Kiai untuk jamaah. Ya semoga beliau-beliau ini, kedatangan beliau-beliau ini menjadi asbab barokah. Amin ya Rabb. Jadi asbab kebaikan di kampung Amin, kita dan umumnya untuk satu provinsi Lampung ini. Asbab mungkin yang diobati beberapa orang, tapi jadi asbab kesembuhan semua orang. Amin ya Rabb. Sekarang penyakit di mana-mana. Ini yang kita harapkan. Semoga ini barokah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan saya juga terima kasih Kiai, Masya Allah. Enggak menyangka saya itu kalau bisa dihadiri. Apalagi kemarin ini dari sekarang ke tempat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sampai tujuan sampai dengan selamat gitu. Doanya Kiai ya. Dia orang tua kita, panutan kita ya. Kiai ulama kita jaga ulama kita jaga kiai-kiai kita ya. Dimanapun Anda berada, umat Islam, seluruh umat Islam, mari kita jaga ulama-ulama kita jaga kiai-kiai kita betul-betul yang istiqomah di jalan Allah, menegakkan ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang di samping kanan saya ini beliau Pak Kasun kalau Jawa. Kalau di sini apa Pak? Pak Kadus. Pak, mau disampaikan ini dari pejabat pemerintah yang mendukung acara dakwah luar biasa, jarang-jarang ya. Ya, insya Allah dengan adanya dakwah, dengan adanya pengobatan massal, insya Allah untuk Lampung menjadi berkah, Amin, menjadi ya Rabb. sehat semua, menjadi amanah, semua warganya menjadi sadar untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah beliau ya harus kita contoh sebagai pejabat pemerintahan umaro, harus bergandengan tangan dengan ulama. Umaro dan ulama kalau bergandengan tangan indah dipandang, sejuk dalam lingkungan. Ya jarang, kalau di Malang jarang Pak. Ya kalau di Malang jarang, kalau di Masya Allah ya. Kullu syai'in idza kasura rahusa qimatuhu ilal aqla idza kasura ghalan. Ini beliau ini langka. Beliau ini langka ya. Umaro yang mau bergandengan tangan dengan ulama. Kita lihat langsung pembukaan di sana seperti apa kondisinya. Jadi agak terbatas, mohon maaf pemirsa ya, kita agak terbatas nggak seperti yang lainnya. Sudah selesai? Oh ya. Oh ya, bisa bilang. Sini nggak apa-apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Lampung, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah atas izin Allah, atas biiznillah, atas takdir Allah, hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul, yang insya Allah perkumpulan kita hari ini dibarengi turunnya rahmat, dibarengi turunnya hidayah, dibarengi turunnya ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini karena cinta,
dan karena cinta, insya Allah cinta karena Allah, kelak perkumpulan kita akan abadi kekal di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tujuan Bapak Ibu di sini ini macam-macam tujuannya. Ada yang sakit, betul tidak? Ada yang sakit zahir, ada yang sakit batin, dan tentunya juga macam-macam permasalahan dalam hidup. Maka saya sampaikan pertama, ayo kita tata niat kita, ya. Kita tata niat kita supaya kita datang ke tempat ini niat kita tidak salah, tidak sia-sia. Kita pulang dari tempat ini melainkan apa? Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan saya yakin pasti yang datang ini macam-macam permasalahan hidupnya. Mungkin Gus, saya banyak permasalahan hidup, tentang ekonomi saya Gus, bahwa makan aja susah. Saya dikejar-kejar debt collector. Saya BPKB belum keluar ini. Macam-macam permasalahan hidup, sakit. Ibarat orang itu sudah jatuh dari lantai atas ketiban tangga. Macam-macam permasalahan hidup. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah Anda datang ke sini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau niat kita benar, nggak salah ya. Tata niat kita. Mungkin hari ini ada yang rekam lewat handphone, ada yang rekam lewat handycam. Rekaman itu pasti tidak akan berubah. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, tidak akan berubah kalau nggak diedit. Tapi Allah punya alat rekam yang jauh lebih canggih, punya handycam yang jauh lebih canggih, yang mana kelak akan dipertontonkan kita ketika kita nazak sakaratul maut, ketika kita di padang mahsyar. Oh, pernah duduk-duduk di tempat ini, mengeluk-elukkan nama Allah, bermunajat sama Allah. Maka dari itu saya sampaikan, ayo kita tata niat kita. Tujuan datang ke sini mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya jawab yang kompak coba. Yang kasih sakit siapa Bu? Allah, betul enggak? Yang kasih permasalahan hidup siapa? Allah yang kasih. Tapi di saat Allah kasih sakit, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, Allah kasih kesulitan, di situ juga Allah akan kasih obat. Di situ juga Allah akan kasih kemudahan. Ya. Jadi saya sampaikan ayat kata niat kita, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, yang tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita yang pertama, satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sesuai prasangka hambanya. Maka saya sampaikan, Anda yakin datang ke sini untuk mencari jalan yang mana ya khuluqu an-nur, untuk mencari cahaya. Kalau kita berjalan ada cahaya, itu dibimbing hati kita oleh Allah, dituntun hati kita oleh Allah. Jadi kita jalan kemana itu enak. Tapi kalau gelap, kita mau jalan kemana itu nggak tahu. Ya, bimbang terus hatinya, was-was terus, resah terus, gelisah terus. Ya, maka dari itu, ayo kita terangi jiwa kita, kita bermunajat sama Allah, berdoa dulu sama Allah. Ya, berkahnya para wali min auliyaillah, berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan lantaran panjenengan datang ke tempat ini, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Tentunya Anda harus sabar dan ikhlas, ya. Harus sabar dan ikhlas. Kenapa harus sabar dan ikhlas? Kemarin itu di pondok di rumah saya itu ada orang jauh datang dari Sumatera juga. Di situ sampai berminggu-minggu Bu. Saya tanya, "Lu Pak kok belum pulang?" Saya dapat nomor antrian pertama, tapi ketika saya mau masuk itu diserobot oleh yang lainnya. Dia sakit 16 tahun lumpuh. Dibawa ke dokter, ahli syaraf juga, ahli otot, itu tidak terdeteksi sakitnya. Terus kita cek juga, kita pada subuh kita langsung bawa masuk orang itu karena kasihan sudah lama berminggu-minggu. Kita cek nggak ada non medisnya, nggak ada gangguan sihirnya, nggak ada gangguan santetnya. Kita pun bingung, akhirnya kita tawakal sama Allah.
berkat keikhlasan dan kesabarannya keluar dari tempat, dari pondok itu langsung bisa jalan. 16 tahun lumpuh. Masya Allah. Oleh karena itu, ayo, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Saat ini Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat suara kita, tapi ketahuilah Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Itu kalau hati kita bersih, hati kita ikhlas, hati kita sabar, insya Allah Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi harus sabar tuh ya, sesuai nomor antrian. Yang pertama, yang kedua, mana mungkin doa kita bisa kabul sama Allah kalau kita tidak wasilah lewat Nabi kita Muhammad. Orang yang mencintai Allah melebihi segala-galanya tapi nggak kenal siapa Nabi kita Muhammad, maka iman seseorang tidak dikatakan sempurna. Karena apa? Kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kita berharap hidup kita, maut kita, ajal kita tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan langit, bulan, bintang dan matahari kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya sampaikan, ayo bareng-bareng, mohon maaf ya, saya di dalam tanpa mengurangi rasa hormat dan sopan santun kami. Jadi mohon maaf, kami hanya untuk menjaga keamanan ya, supaya aman ya, supaya aman saja, supaya acara berjalan dengan lancar tanpa mengurangi rasa hormat kami, takzim kami terhadap panjenengan semua. Mohon dimaklum, inilah keadaannya seperti ini ya. Biasanya enggak Pak, biasanya enggak, karena ini ada sesuatu yang harus kita taati, jadi kita harus betul-betul supaya acara tetap berjalan dengan lancar. Ayo bareng-bareng kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bersama sallallahu alaihi. Ya Allah, bimbing hati kami ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami ya Allah. Berkah Nabi Muhammad ya Allah. Turunkanlah rahmat sebanyak-banyaknya siang hari ini ya Allah. Jangan kau tunda-tunda lagi doa-doa kami ya Allah. Jangan kau tunda-tunda lagi hajat-hajat kami ya Allah. Alaihi wasallam. Sekali lagi ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, temukan cinta dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan buat hati kami terlena dengan dunia ya Allah. Karena dunia ini menghancurkan kami, dunia ini menjatuhkan kami, dunia
muliakan kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Baca Bu. Apa yang ada dalam hati kita Allah Maha tahu. Tujuan kita datang ke tempat ini, ujian hidup kita ini ujian apa teguran. Jika teguran mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allahumma lana al-Fatihah. Mari acara kita mulai sesuai nomor antrian yang tertib ya. Dan mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa yang masuk itu ada pemeriksaan. Tidak ada niat apa-apa. Tidak ada niat apa-apa karena untuk menjaga keamanan. Mohon dimaklum ya supaya acara berjalan dengan kondusif, berjalan dengan aman. Maka kita taati prosedur peraturan dari panitia. Dan pengumuman untuk besok kita mengadakan tabligh akbar. Mungkin dari panjang muhadir ikut ru'yah masal itu besok pada Isya, yaitu bertempat di MTS Darut Tauhid Bu. Di MTS Darut Tauhid Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Jadi saya mengajak kepada kaum muslimin muslimat, ayo kita ajak semua keluarga kita untuk menghadiri panggilan suci baginda Rasulullah SAW yang insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, para dzurriyyah anak cucu baginda Rasulullah SAW, akan dihadiri para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para masyayikh. Kita doa bersama untuk bangsa kita, agar bangsa kita dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa zikir untuk negeri kita agar negeri kita dijauhkan dari musibah mara bahaya, dijauhkan dari wabah penyakit, khususnya wabah penyakit corona. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit yang melanda bangsa kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar bangsa kita selalu aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat, besok akan ada tabligh akbar ya, yang mana bertempat di MTS Darut Tauhid Dusun Titipasan. Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Semoga kita dimudahkan oleh Allah hajat-hajat kita, dilimpahkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, supaya bisa menghadiri panggilan suci baginda Rasulullah SAW. Amin, amin. Insyaallah itu saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam cinta untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan cinta kita karena Allah dikumpulkan kita abadi di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, perlu saya sampaikan, bagi yang ingin foto boleh, kita nggak membatasi Bu, boleh. Kemarin ada yang ingin foto sampai pingsan, hanya pengen foto saja, boleh. Kita foto boleh, tapi mohon patuhi prosedur. Yang foto nanti diperiksa. Kalau bapak-bapak laki-laki yang periksa juga laki-laki. Kalau ibu-ibu nanti yang periksa juga ibu-ibu. Ya boleh foto. Ada yang sampai ngerobos kemarin tuh, yang ngerobos Ustaz. Ngerobos, saya ketemu Gus saja sudah sembuh gitu. Ketemu saja sudah sembuh, masa nggak boleh ketemu gitu. Ya itulah karena cinta ya. Karena cinta bisa menjadi apapun, apalagi cintanya karena Allah Subhanallah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ala Muhammad. Dan sebelum masuk, saya harap untuk mempersiapkan botol. Satu botol Pramiden yang sudah tidak ada isinya. Tujuannya apa? Di saat di situ ada penyakit noteris, ada jinnya, maka akan tarik dan kita masukkan jin itu dan plasma. Gitu ya. Terus yang kedua masukkan air aqua, botol aqua beserta airnya. Tujuannya apa? Kita kasih asma Allah nanti kita doakan bersama. Oleh beliau Sakit sunda juga.
Itu saja persiapan untuk pengalian tangan. Temboro. Oh, Masya Allah. Kiai Mahmud dari Iya, almarhum iya. ngurusi tarekat Sependi. Lami gitu Jawa Timur. Lami. Sukses takbir akbarnya, amin. Semoga sukses. Alhamdulillah nih. Saya pulang nggak tengok Ini Kemri kalau paling nggak mendukung. Tapi insyaallah pondok kulon itu bagusnya bersama. tampang itu boron. Ada pemeriksaan. Ini penyakit di pintu untuk pemeriksaan. Jangan banyak-banyak ya. Udah minimal 2 orang ya. Satu orang tadi yang sakit, satu yang ngantar satu. Orang komandan hadir. Mantap. Bapak Aspanuddin dari Bayu dari Gunung Lampung Timur. Luar pestanan gitu. Nggak ada. Pesta Itu batik. nikah Kondangan. kondangan. Ya Allah. Pemeriksaan. Kemudian pada teman dari tulang bawah dada, doa dari tulang bawah dada. Yang itu jatuh. Sudah dua orang aja cukup. Dua orang. Itu. Jadi mau masuk kita periksa dulu. Ini kita cari lokasinya. Benar ya? Apa? Gimana? Gimana? Saya kan sudah hampir 4 tahun tapi bicaranya belum jelas. Mungkin kalau pendengarannya kan Ini teman-teman lokasinya. Nah, di sini ya. Saya pengen tahu lokasi. Nah, tuh di depan sini. Nah, nanti kalau ada yang kesini tuh, nah di rumah ini pengobatannya ada di sini, di pinggir jalan raya tuh ya. Itu udah banyak pasien yang masuk. Pasien yang masuk ya. Ini banyak pasien yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kuda juga. Mboten hadroh juga. Matur suwun nggih. Insyaallah, alhamdulillah. Udah pulang, nanti kita lanjut lagi. Ya udah, nanti terusnya kita sebentar. Ini live-nya, closing aja. Bentar ya teman-teman, saya perkenalkan ini kita persediaan untuk pengobatan. Saya jelaskan ya. Ini asma. Asma ini kegunaannya bagi yang sakit ya, kita taruh di dalam air, bisa diminum sama diusapkan di embun-embun. Makanya kenapa kita harus kalau kesini dipersiapkan air aqua ya, air aqua, karena jarak jauh saya tidak bisa menyiapkan sendiri, tidak bisa membawa air bio nih. Dan juga ini kegunaannya bisa kalau yang parah-parah saya kasih untuk mandi, ditaruh di kamar mandi, di bak mandi untuk mandi. Sekali mandi ini ribuan jin yang keluar ya. Ini asma Allah tuh. Dan yang ini bagi yang kadang punya anak hilang, terus habis gitu pengen punya keturunan, pengen punya anak, nggak bisa punya anak, maka di sini ada bacaan. Ada bacaannya Hana walad Maryam, wa Maryam walad Isa. Ini yang bahasa Indonesianya, ini ada Arabnya. Kalau ini untuk melahirkan, yang khusus untuk melahirkan biar melahirkannya lancar ya. Kadang banyak yang konsultasi ke sini itu tiba-tiba hamil 2 bulan 3 bulan hilang dan pengen punya anak lagi, maka kita kasih wirid ya, kita kasih wirid, kita kasih amalan juga situ. Terus ini ada raja. Raja juga asma Allah ya, asma Allah. Raja ini kegunaannya banyak sekali. Kadang pingin jodoh ya, tidak punya jodoh, lama nggak menikah, umurnya sampai 30 lebih, kita kasih ini. Terus untuk usaha kadang kok sepi gitu kan, kok nggak laku-laku, kita kasih raja. Atau yang paling ganas kita ambil sukmanya dukun ya. Kita ambil sukmanya dukun, maka kita taruh di botol. Ini kita masukkan botol ya. Di raja di situ. Kalau jin sama dukun beda. Kalau jin kita asma, kita bagari, udah bisa agak keluar. Tapi kalau sukmanya dukun, nggak pakai ini, bisa lolos ya. Terus ini tawasul sama Syekh Syubakir. Kegunaannya apa? Saya jelaskan juga ya, biar nggak salah kaprah. Jangan bilang aliran sesat musyrik ya. Kita semua asma Allah yang kita pakai ya. Di sini kita sediakan paku. Paku ini di dalamnya ini ada asma Allah juga. Kita wirid selama 3 bulan. Nah, tujuannya apa? Bagi yang punya usaha atau rumah yang ada gangguan sihir, ada gangguan santet. Setelah kita bersihkan rumah itu, kita harus pakai pagar ini. Nah, setiap pojok-pojok. Ini ada maharnya ya, teman-teman, ada maharnya, tapi nggak mahal, nggak sampai ratusan juta ya. Kita sengsara untuk membuat ini. Demi apa? Demi kalian. Saat menancapkan paku ini, ada bacaan tawasul kepada Syekh Syubakir. Siapa Syekh Syubakir? Pasti kalau orang-orang alim, orang-orang soleh dan mengenal beliau. Beliau yang membuka tanah Jawa, yaitu wali Syekh Syubakir namanya. Dan kegunaan solasi, tak jelaskan semua ya. Solasi ini saya buat membungkus kalau ada sukmanya dukun. Nah, solasi biar ininya nggak pecah, sukmanya ini nggak pecah ya. Terus kegunaan plastik dan karet. Nah, plastik dan karet, jin itu kalau misalnya tuyul ya bisa mencuri, itu biasanya taruh plastik di sini. Kita taruh uangnya, kita ikat dengan karet, nggak bisa keluar, nggak bisa mencuri, itu tuyul. Terus untuk menutup botol, jin nggak bisa keluar juga kalau udah kita raja, itu ya. Jangan bilang musik tak cewek kuping. Ini karet juga kita perlu disediakan ya, lengkap. Yang penting dari rumah sediakan botol sama air aqua. Itu aja teman-teman ya. Cuman iseng-iseng aja ngobrol ya, daripada pusing mikirin banyak yang sakit. Ya udah gitu aja.
Ya pemirsa, selamat malam. Selamat malam. Udah dimulai ya, dimulai udah siang. Ya. Gimana ini? Kita closing dulu teman-teman, kita sambung lagi, tunggu ikuti selanjutnya. Kemarin malam kita itu janjian dengan dukun sebenarnya, mau gerbek dukun. Berhubung kita udah malam sekali, tim kami juga udah kecapean, kita pending. Udah janjian sama dukun-dukunnya itu menarik sekali, dukun yang meledakkan mesin. Nah di situ kita penasaran nih dukun, nantang. Apain kamu ngobatin sasaran saya gitu kan? Maka dari itu kita nanti cari waktu yang tepat untuk gerbek dukun, ikuti terus. Yang suka tanya-tanya kapan gerbek dukun karena kita sibuk. Semalam sebenarnya kita udah mau keluar karena kecapean, udah bodo amat itu dukun, biar nunggu kalau perlu ya. Tuh teman-teman ya. Jangan komen kok jadi jualan. Saya jualan ya. Jualan ini 2.000 ya. Ini 1.000 ya. Jualan kita ya, nggak ada yang gratis. Zaman udah modern mau gratis, ke kamar mandi aja kita bayar ya. Masa kalah sama kamar mandi? Kita kamar mandi buang air kecil aja 1.000, 2.000 ya. Buang air besar berapa ribu? Apalagi ini fotokopi, butuh tinta, kita butuh listrik juga, nggak ada yang gratis ya. Udah gitu aja ya, kita bercanda aja ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.